Halo guys, hari ini kita akan bahas tentang beberapa profesor yang telah menjadi guru besar ya dalam studi hubungan internasional. Sebenarnya yang namanya profesor itu ya merupakan jabatan akademik. Jadi profesor itu bukan sebuah gelar akademik. Profesor bisa didapatkan kalau misalkan kita itu telah mendapatkan akumulasi cum yang telah kita capai ya. Jadi kalau di dosen itu ada jabatan akademik yang paling rendah adalah tenaga pengajar, kemudian dia memperoleh gelar asisten ahli 150 cum akumulasinya, kemudian ada gelar lektor 200 dan ada lektor 300. Seperti saya itu lektor 300, kemudian nanti ada namanya lektor kepala ya. Lektor kepala ini bisa 400, bisa 450, bahkan 550. Nah, setelah dari lektor kepala ini bahkan ada yang sampai 650 merupakan cum terakhir, yaitu untuk mendapatkan gelar profesor, yaitu ada di angka 850 sampai angka cum 1000. Nah, bagaimana mendapatkan sejumlah akumulasi itu? Tentunya sebagai seorang dosen, dia akan mengakumulasi cum itu dari Tridharma perguruan tinggi. Tridharma itu menyangkut bagaimana pengajarannya, bagaimana penelitiannya, bagaimana melakukan pengabdian masyarakat, serta ada namanya tugas penunjang. Jadi kawan-kawan, tugas dosen itu cukup berat ya. Bahkan dosen itu seharusnya tidak memiliki jam kerja, karena ketika dia saja melakukan penelitian atau melakukan telah pustaka terhadap artikel-artikel, review artikel, itu membutuhkan waktu yang lama dan itu tidak terhitung oleh jam kerja seperti pegawai biasa. Oleh sebab itu, tugas dosen memang upayakan sebagai cara dan strategi untuk bisa mendapatkan poin ya, dan juga dapat mengakumulasi koin seperti itu. Dan dosen itu berupaya kuat agar mengolah pendapat menjadi pendapatan. Nah, untuk review dosen yang menjadi profesor di studi hubungan internasional, ini kita review dari beberapa dosen yang terdapat di beberapa institusi HI di Indonesia. Walaupun sebenarnya ada beberapa profesor HI yang telah wafat ya, telah wafat meninggalkan kita. Semoga mereka mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya misalkan ada Prof. Mapa Nasrun, Unhas, kemudian ada Prof. Bob Sugeng, kemudian dari Unpar, kemudian ada Prof. Paimbonan dari Unhas, ada Profesor Jonathan Salusu dari Unhas, kemudian ada Prof. Buyung dari UI, dan beberapa profesor lainnya yang telah wafat dan telah mengabdikan ilmu mereka dan tetap menjadi amal ibadah buat mereka untuk tetap mendapatkan amaliyah sebagai bentuk jariah tugas mereka sebagai dosen. Nah, berikut adalah beberapa dosen yang bergelar profesor dalam studi hubungan internasional. Nah, di sini ada 4 ya, ada 4 orang. Nah, kita mulai dari yang pertama adalah Profesor Mukhtar Masud ya. Mukhtar Masud ini beliau adalah dosen di Universitas Gadjah Mada ya, menamatkan studi S1 beliau di UGM ya, studi HI, kemudian mengambil studi master dan doktor di Ohio University tahun 1983. Beliau mendapatkan gelar profesor pada tahun 2002. Beliau itu memiliki kajian akademik diantaranya ekonomi politik, teori HI, dan studi HI lainnya. Profesor Mukhtar Masud terkenal dengan bukunya yang paling terkenal dan menjadi buku rujukan dari beberapa kampus di Indonesia, diantaranya misalkan
Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi, terbitan LP3S. Tahun 2019 yang lalu saya berjumpa langsung dengan beliau dan saya ngefans banget sama beliau. Ilmunya hebat dan luar biasa ketika mampu menjadi soko guru di HI dan mengajarkan kita kepada penstudi HI terbaru untuk belajar HI itu dengan lebih komprehensif. Prof. Mukhtar saat ini sudah emeritus dan telah mendapatkan Achievement Award dari Asosiasi Hubungan Internasional pada 2019 yang lalu sebagai penghargaan kepada beliau yang telah mendedikasikan ilmu beliau dalam studi hubungan internasional. Banyak karya-karya beliau yang bisa dicek melalui Google Scholar dan bisa langsung di-download dan diaplikasikan dalam karya-karya kita semua untuk menulis maupun meneliti. Baik. Yang kedua adalah Profesor Ari Bainus, MA. Beliau adalah dosen aktif di Universitas Pajajaran. Ya. Beliau menamatkan studi S1 di Universitas Pajajaran pada tahun 1989, kemudian mendapatkan kesempatan untuk kuliah di The Institute of Political Science dan European Issues, Faculty of Economic and Social Science, Cologne University, Jerman pada tahun 1994. Kemudian beliau mengambil bidang Master of Art di Mayor dalam bidang hubungan internasional di Departemen International Relations di Institute of Political Science dan Center of European and North America Studies, Faculty of Social Science di tahun 1998. Selain itu, beliau juga aktif dalam mengambil Magister of Art ya di jurusan antropologi di Institute of Ethnology, Faculty of Human Science tahun 1998, serta program Master Sosiologi pada Institute of Sociology, Faculty of Social Science, Georgia August University, Geontigen Republic of Federasi Jerman tahun 1998. Beliau menyelesaikan studi S3 di Universitas Indonesia pada tahun 2009. Beliau aktif menulis di berbagai buku, aktif menulis di jurnal, ya, baik nasional maupun internasional. Beliau adalah memiliki keminatan, kajian, dan kepakaran, diantaranya kajian studi keamanan, ilmu politik, dan hubungan internasional, serta yang tentunya yang berbau-bau teori dan metodologi. Satu buku yang sangat populer diantaranya adalah misalkan Menurunkan Tentara. Ini merupakan buku yang sangat populer dari beliau yang baru diterbitkan. Kemudian berikutnya ada namanya Profesor Alexius Jemadu. Ya, beliau adalah dosen aktif di Universitas Pelita Harapan. Ya, beliau aktif menjadi mahasiswa pada tahun 1986, ya, S1 UGM, kemudian mengambil Magister of Art, ya, ilmu politik di Universitas Indonesia tahun 1992, serta menamatkan studi S3 di Catholic University Leuven, ya, Kul, Belgia tahun 1996. Beliau aktif menulis, aktif menjadi pembicara, dan juga aktif menjadi penulis di jurnal maupun buku. Beliau memiliki keminatan kajian diantaranya politik global, ya, hubungan internasional, dan kajian-kajian kontemporer dalam hubungan internasional. Saya juga telah bertemu beliau dan pernah berdiskusi tentang kajian kebijakan luar negeri. Waktu itu kita mau kolaborasi, tetapi karena kurikulum yang berbeda, jadi tidak jadi untuk berkolaborasi. Beliau orangnya sangat baik dan tentunya saya banyak belajar dari beliau, dan salah satu buku yang populer, ya, yang dikarang oleh beliau adalah Politik Global yang sudah sampai pada edisi ketiga. Oke, berikutnya adalah ada namanya Profesor Anak Agung Banyu Perwita, ya.
beliau saat ini aktif menjadi dosen di Universitas Pertahanan, ya. Beliau menjadi mahasiswa S1 di HI Universitas Parahyangan, kemudian mengambil Magister Strategic Studies and International Relations di Leicester University pada tahun 1994, kemudian mendapatkan gelar Philosophy of Doctor di Flinders University Adelaide, Australia pada tahun 2003. Beliau aktif menulis di berbagai buku, termaksud jurnal nasional maupun internasional, aktif juga menjadi pembicara dalam berbagai pertemuan ilmiah, dan beliau memiliki keminatan kajian, diantaranya adalah kajian strategik, studi keamanan, kebijakan luar negeri, dan beberapa kajian lain yang memang relevan dengan kajian beliau. Satu buku yang populer yang paling banyak citasinya adalah Pengantar Studi Hubungan Internasional yang ditulis dengan Profesor Yan Muhammad Yani. Ya, buku ini juga menjadi rujukan awal saya ketika menjadi mahasiswa hubungan internasional di Universitas Pajajaran. Prof. Banyu, ya, Prof. Banyu sangat energik, sangat gaul, dan sangat terbuka untuk dalam berdiskusi terkait hubungan internasional. Pengalaman saya bertemu beliau, saya banyak belajar dan tentunya banyak berdiskusi sebagai penstudi hari terbaru, dan tentunya Prof. Banyu, kita juga menulis bersama di buku yang terbaru, yaitu Indo-Pasifik, Kawasan Indo-Pasifik, Peluang dan Tantangan, yang diterbitkan oleh Geraha Ilmu, terbit 2021, dan beliau menjadi salah satu pengisi dari buku tersebut. Dari 4 profesor ini, beliau semuanya adalah guru-guru kita. Mudah-mudahan mereka tetap sehat dan selalu memberikan pemahaman, ilmu pengetahuan buat kita semua. Saya banyak belajar dari Prof. Ari, karena Prof. Ari saya juga pernah menguji bersama S1, dan ilmunya cukup sangat hebat, banyak pengalaman, sehingga pelajaran ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Berikutnya adalah ada namanya Profesor Opsatar Sinaga, ya. Beliau kemudian mengambil studi hubungan internasional di Universitas Pajajaran pada tahun 1995. Kemudian melanjutkan studi S2 di Unpad dengan jurusan administrasi pada tahun 2005, dan mengambil doktor bidang administrasi di Unpad pada tahun 2009. Dan beliau sangat aktif dalam kajian-kajian ilmiah dan menulis di berbagai jurnal, ya. Kajian yang sangat populer yang bisa diampu oleh beliau adalah kajian HI dan administrasi. Berikutnya adalah satu juga profesor dari Universitas Pajajaran, yaitu Profesor Yan Muhammad Yani, ya, MIR, PhD. Beliau menamatkan studi S1 di Universitas Pajajaran, kemudian mengambil program magister di hubungan internasional Social and Flinders University, South Australia, ya. Kemudian mengambil program doktor di hubungan internasional di University of Auckland, New Zealand. Nah, beliau sangat aktif juga menulis dalam berbagai buku, aktif menulis dalam berbagai jurnal nasional dan internasional. Adapun kajian yang sering menjadi fokus beliau diantaranya kajian keamanan, kebijakan luar negeri, terorisme, dan lain-lain. Beliau satu buku yang populer yang beliau keluarkan adalah Pengantar Studi Hubungan Internasional, walaupun memang ada beberapa buku lain yang sangat populer, diantaranya juga misalkan Pengantar Studi Keamanan. Saya pernah bertemu langsung dengan beliau, sempat berdiskusi, sempat banyak belajar juga, karena kebetulan kita memiliki minat dan kajian yang sama, sehingga saya banyak berguru
banyak mengambil ilmu dari beliau dari pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan. Jadi Prof. Yan orang yang sangat baik, orang yang sangat ramah dan sangat terbuka ketika kita mampu berdiskusi dengan beliau. Jadi buku yang paling populer yang dikeluarkan oleh Prof. Yan misalkan itu Pengantar Studi Hubungan Internasional yang juga sama-sama ditulis dengan Profesor Anak Agung Banyu Perwita yang telah saya sampaikan sebelumnya. Berikutnya adalah ada Profesor Tulus Warsito, MSI dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau menamatkan studi S1 di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1987, kemudian mengambil studi S2 di Universitas Gadjah Mada tahun 1995 dan mengakhiri studi doktoral pada tahun 2005. Beliau sangat aktif juga menulis buku, diantaranya misalkan teori-teori politik luar negeri ya yang diterbitkan oleh Big Graph Publishing. Kemudian ada buku terbaru juga diantaranya yang berhubungan dengan COVID yang baru terbit 2021. Nah, adapun beberapa kajian yang sering menjadi fokus beliau diantaranya adalah politik internasional, kebijakan luar negeri, diplomasi, terkhusus pada kajian diplomasi budaya. Jadi Prof. Tulus ini, beliau juga sangat ramah, saya pernah diajar langsung oleh beliau dan banyak menulis juga belajar dari beliau, banyak berdiskusi dan banyak menimba pengalaman dari beliau selama menjadi murid beliau di Universitas Muhammadiyah. Satu buku yang populer ditulis oleh Prof. Tulus adalah Diplomasi Budaya yang menjadi rujukan bagi penstudi HI dalam mengambil kajian-kajian diplomasi budaya. Berikutnya adalah ada Profesor Bambang Cipto ya. Beliau merupakan juga dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang menamatkan studi hubungan internasional di UGM pada tahun 1986. Kemudian juga ya sama dengan Prof. Mukhtar, beliau mengambil studi magister di Ohio State University pada tahun 1990, kemudian mengambil studi doktoral di Universitas Gadjah Mada UGM tahun 2002, serta pernah menulis beberapa buku diantaranya misalkan terkait COVID sebagai masalah global yang terbaru, China sebagai negara superpower yang beberapa waktu lalu tahun 2018 dan beberapa buku lainnya yang memang sudah sangat populer yang ditulis oleh Prof. Bambang. Adapun beberapa kajian yang menjadi fokus beliau diantaranya kebijakan luar negeri, studi Cina, studi Amerika, politik luar negeri, ya, hubungan internasional, studi Islam dan HI, ini menjadi bagian dari kajian dari Profesor Bambang Cipto di Universitas Muhammadiyah. Saya pernah langsung berjumpa dengan beliau dan banyak menimba menimba ilmu, bahkan ketika dalam suatu konferensi beliau pernah menyampaikan, kalau kamu menyampaikan ke saya, kalau kamu minat studi ke China, saya langsung kasih rekomendasi. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan, kalau misalkan bisa ada peluang untuk kuliah S3 di China, mungkin kita bisa ambil rekomendasi dari beliau sebagai bagian dari upaya untuk melanjutkan studi S3 sebagai ya strategi kita lah, strategi saya untuk bisa juga mendapatkan gelar profesor seperti yang telah dipegang oleh para guru-guru kita ini. Berikutnya adalah beberapa profesor lain.
Nah, ini beberapa profesor lain yang juga menjadi bagian dari perkembangan studi hubungan internasional, ya. Nah, beberapa profesor ini, ya, juga aktif dalam kontribusinya sebagai bagian dari senior-senior kita, ya, guru-guru kita dalam studi hubungan internasional di Indonesia. Nah, beberapa hal penting yang kita bisa dapatkan dari pengalaman senior kita, ya, para guru-guru kita ini tentunya membuat kita untuk semakin mawas diri untuk lebih mengembangkan ilmu pengetahuan dan tentunya agar mampu mengolah ilmu kita agar bisa pada tahap tertentu. Dan gelar profesor merupakan gelar yang sangat diidamkan oleh semua orang, sehingga gelar profesor ini harus kita dapatkan dan tentunya butuh kerja keras, butuh motivasi, butuh kolaborasi sehingga profesor ini bisa juga kita genggam nanti. Nah, satu di antaranya ini yang 4 di antaranya terakhir adalah Profesor Juwono Sudarsono, ya. Beliau pernah menjadi Menteri Pertahanan, ya. Melanjutkan studi hubungan internasional pada tahun 1966 di Universitas Indonesia, kemudian mengambil magister Institute of Social Studies di Den Haag, Belanda pada tahun 1969, kemudian mengambil magister ilmu politik di Berkeley, Amerika Serikat pada tahun 1971, kemudian mengambil doktor juga hubungan internasional di London School of Economic and Political Science, London, Inggris pada tahun 1978, serta juga mengambil program doktor di Universitas Georgetown, Inggris 1985. Adapun kajian aktif yang diemban atau dipegang oleh Prof. Juwono adalah studi pertahanan, kemudian studi HI, ekonomi politik, dan beberapa kajian lainnya. Kebijakan pertahanan ini menjadi fokus beliau. Beliau sangat ramah, beliau sangat menjadi guru kita, mudah-mudahan selalu sehat, dan ilmu beliau tetap dimanfaatkan sampai saat ini, terutama yang kajian-kajian yang berbasis pada pertahanan. Pengalaman beliau di luar negeri menjadi bekal buat kita semua untuk banyak belajar dari buku dan karya-karya beliau yang telah ditulis di berbagai jurnal maupun buku. Berikutnya adalah salah satu profesor yang baru saja mendapatkan gelarnya dari juga Universitas Indonesia, ya, satu-satunya profesor yang terbaru di studi hubungan internasional, yaitu Profesor Evi Fitriani, PhD. Beliau adalah sarjana hubungan internasional di Universitas Indonesia pada tahun 1992. Kemudian melanjutkan studi program master di Leeds University pada tahun 1994, kemudian mengambil program doktor di Australian National University pada tahun 2011. Adapun beberapa kajian yang istimewa yang pernah dikaji oleh beliau adalah di antara kajian regional, terutama khusus Eropa, Australia, studi HI, dan diplomasi. Beliau adalah sangat ramah juga, sangat hebat, menjadi perempuan yang bergelar profesor. Tentunya ini menambah dinamika dalam kajian hubungan internasional, terutama kajian-kajian yang berbasis pada regional. Berikutnya adalah ini salah satu profesor yang sangat populer juga, yaitu Profesor Tirta Nugraha Mursitama, PhD. Prof. Tirta itu mendapatkan gelar sarjana di HI Universitas Indonesia pada tahun 1999, kemudian mengambil program magister, ya, di manajemen dan manajemen di Gokushouin University Tokyo, ya, Jepang pada tahun 2004, kemudian mengambil program doktor manajemen Goshuin University Tokyo, Jepang pada tahun kemudian beliau juga aktif menjadi
pengajar dalam bidang studi HI, ekonomi politik dan bisnis internasional. Dan beliau menjadi salah satu ekonom ya, urutan ke-90 dalam Achievement Award beberapa waktu yang lalu. Beliau juga pernah aktif dalam berbagai pertemuan nasional, forum profesor, dan lain-lain. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum AIHI, Asosiasi Dosen Hubungan Internasional. Kemudian beliau juga, sampai saat ini masih aktif menulis di berbagai buku, berbagai jurnal, baik nasional maupun internasional, sehingga tulisan-tulisan beliau, Prof. Tirta, bisa dibaca, bisa didapatkan dengan beberapa gratis dan bisa dilacak langsung di website beliau. Beliau adalah salah satu juga dosen milenial ya, karena memang TikTok-nya ada, kemudian YouTuber-nya juga ada ya, kemudian Instagram ada, kemudian Facebook juga ada. Jadi memang beliau ini walaupun memang secara umur jauh di atas saya, tapi kehebatan beliau untuk aktif dalam berdiskusi, kemudian kehebatan beliau dalam mengadaptasi ya metode pembelajaran di era milenial menjadi contoh lah buat kita semua, karena konten-konten beliau terkait hubungan internasional menjadi rujukan ya dalam berbagai universitas, terutama kajian-kajian singkat di YouTube beliau. Berikutnya adalah ada namanya Profesor Andrik Purwasito, DA. Beliau adalah dosen Universitas Negeri Semarang ya. Beliau menyelesaikan studi S1 di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1981, kemudian mengambil studi bidang magister sejarah dan kebudayaan di École des Hautes Études des Sciences Sociétés 1992 ya. Kemudian program doktor bidang sejarah dan kebudayaan di kampus yang sama pada tahun 1995. Beliau aktif juga menulis dalam berbagai jenis buku yang telah dikeluarkan. Kemudian beliau juga aktif menjadi dalam bidang pewayangan, bahkan salah satu teori beliau adalah nanopower diplomacy, karena memang salah satu kajian luar biasa dari Prof. Andrik adalah diplomasi budaya dan kajian budaya dalam hubungan internasional, walaupun beberapa tulisan beliau juga ada hal-hal yang berbau konten lainnya, tetapi masih relevan dengan hubungan internasional. Tapi memang fokus beliau menjadi kajian budaya dalam hubungan internasional. Prof. Andrik orangnya ramah, orangnya sangat ramah dan enak diajak diskusi, kemudian banyak belajar juga dari beliau karena pengalaman beliau selama menempuh studi S1 sampai S3 menjadi bahan telah buat kita semua untuk lebih kuat dalam belajar dan memanfaatkan ilmu pengetahuan ini sehingga bisa dinikmati oleh banyak orang dalam hal-hal yang positif. Nah, ini beberapa profesor yang ada di hubungan internasional, dan saya perlu sampaikan juga bahwa Prof. Andrik juga sangat aktif di dunia YouTuber. Beliau juga punya konten-konten yang sangat mendidik dan sangat menambah pengetahuan buat kita, sehingga pelajaran-pelajaran beliau bisa menambah khasanah keilmuan buat kita semuanya. Seperti itu ya review terkait tentang hubungan internasional yang memiliki profesor-profesor hebat, yang memiliki guru-guru besar hebat, sehingga kita bisa banyak beliau dari belajar dari beliau-beliau yang sudah malang melintang dalam dunia akademik, sehingga
ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua untuk meningkatkan kualitas kita dalam berkarya di bidang akademik. Saya pikir itu ada review tentang profesor-profesor HI di hubungan internasional. Sampai berjumpa di konten berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe Anda akan mendukung channel ini untuk bisa terus berkembang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.